Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sofiatul Fatimah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu dalam jangka waktu yang lama. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkatnya harga. Artinya, tingkatnya harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai kenaikan harga. Penyebab inflasi. Ada 3 penyebab utama inflasi, yaitu inflasi karena naiknya permintaan, demand pull inflation, inflasi karena biaya produksi, cost push inflation, imported inflation atau kenaikan harga barang. Jenis inflasi berdasarkan sifat terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu inflasi rendah atau creeping inflation. Kedua, inflasi menengah atau galloping inflation. Ketiga, inflasi berat atau high inflation. Keempat, inflasi yang sangat tinggi atau hyperinflation. Inflasi rendah atau creeping inflation adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10% setiap tahun. Inflasi menengah atau galloping inflation adalah inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30% setiap tahun. Inflasi berat atau high inflation adalah sebuah inflasi yang berada pada kisaran 30-100% setiap tahunnya. Inflasi sangat tinggi atau hyperinflation adalah inflasi yang terjadi dengan kenaikan harga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Jenis-jenis inflasi berdasarkan pada sebabnya. Dibagi menjadi 3, yaitu demand pull inflation, cost pull inflation, dan bottleneck inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Bottleneck inflasi atau inflasi leher botol adalah inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu inflasi domestik dan inflasi impor atau imported inflasi. Inflasi domestik adalah inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara atau APBN. Inflasi diimpor adalah inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang negara tertentu mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri yang menjadi mitra dagang utama yang secara langsung ataupun tidak langsung akan menaikkan biaya produksi dalam negeri. Kenaikan ini akan menaikkan harga barang. Teori inflasi ada 3. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menyebut hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Teori Keynes. Menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang terakhir, teori strukturalis. Teori ini didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan perhatian yang besar terhadap struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan fakta-fakta struktural dari perekonomian. Cara menghitung laju inflasi. Untuk menghitung besarnya inflasi, terlebih dahulu harus diketahui indeks harga konsumsi atau IHK. IHK adalah ukuran perubahan harga dari kelompok barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghitung IHK digunakan rumus IHK sama dengan harga sekarang dibagi harga pada tahun dasar dikalikan 100%. Contohnya, harga jenis barang tertentu pada tahun 2003 sebesar 50.000 dan harga pada tahun dasar
40.000. Maka IHK tahun 2003 adalah 50.000 dibagi 40.000 dikalikan 100%. Hasilnya 125%. Rumus untuk menghitung laju inflasi adalah laju inflasi sama dengan IHK periode N dikurangi IHK tahun sebelumnya. Contoh soal, IHK bulan Agustus 2018 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2018 sebesar 125,30. Maka laju inflasi bulan September adalah laju inflasi sama dengan 125,30 dikurangi 115,34 sama dengan 9,96%. Cara mengatasi inflasi. Meningkatkan produktivitas barang dan jasa dalam negeri terlebih bahan pokok. Meningkatkan produktivitas industri mikro seperti home industry. Mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan. Kendali terhadap pajak dan harga barang dan jasa oleh pemerintah. Meningkatkan lapangan kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.